jawabannya juga tepat. Setelah itu jika kalian bisa mendapatkan tercepat dan juga tertepat, maka kami akan memberikan hadiah. Bab 1 ada harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Melanjutkan yang materi 3, yaitu mengenai pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Di mana pelanggaran HAM kita bagi menjadi 2, yaitu hakikat pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dan juga yang kedua kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Jadi pelanggaran HAM itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, seperti contohnya melawan hukum, kemudian mencabut HAM atau hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang ini, atau dia dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan juga benar. Kemudian adapun hakikat pelanggaran hak asasi manusia, yaitu ada diskriminasi dan juga penyiksaan. Diskriminasi adalah pengucilan secara langsung maupun tidak langsung karena perbedaan suku bangsa, ras, dan juga agama. Memahami materi dan juga kami selesai presentasi, kami akan membuka sesi pertanyaan. Sesi 1 kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, siapa yang mau bertanya? Elis? Sarah. Bertanya? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Melistia, absen 30. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Baik ada faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal dijelaskan ada kesenjangan ekonomi. Nah, pertanyaan saya, mengapa kesenjangan ekonomi tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Terima kasih. Terima kasih Elis. David. Ya, perkenalkan, nama saya Putu David Sidat Permana, absen 40. Tadi kan disebutkan upaya penegakan hak asasi manusia itu dibuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Apakah ada juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Laki-laki? Atau kenapa dikhususkan sekali perempuan itu? Katanya kesetaraan gender, berarti kan harusnya setara ya, ada perempuan dan laki-laki. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi saya adalah perwakilan dari kelompok 9. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya itu mengenai hak asasi manusia. Sekarang kan di Indonesia khususnya HAM itu sudah diatur agar adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang ini menjadi pertanyaan saya, apa yang membuat pada zaman dahulu kesetaraan gender itu antara perempuan dan laki-laki itu tidak setara? Sedangkan yang dalam ini kita laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita pada zaman dahulu. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kelompok kami akan berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, baik. Setelah kami berdiskusi mengenai pertanyaan tadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Melis terlebih dahulu. Pertanyaannya itu, mengapa kesenjangan ekonomi itu termasuk faktor eksternal? Nah, faktor eksternal itu kan diartikan adalah faktor yang berada di luar diri seseorang. Dan kesenjangan ekonomi itu membuat pelaku itu terpaksa melakukan segala cara untuk kebutuhan ekonominya. Jadi seorang pelaku itu melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga hal itu akan menyebabkan adanya perbuatan yang melanggar HAM, di mana perbuatan yang melanggar HAM itu merupakan salah satu bentuk faktor eksternal yang berada di luar diri seseorang. Kemudian selain itu juga kesenjangan ekonomi termasuk faktor eksternal juga terdapat pada hak-hak ekonomi yang terdapat di macam-macam HAM. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya David tadi ya. Tadi kan dia menanyakan apakah ada ya Komnas HAM untuk laki-laki gitu ya. Jadi jawabannya tidak ada ya, karena pelanggaran HAM ini lebih banyak itu tujuan itu pada anak-anak dan perempuan, orang tua juga. Jadi korbannya itu lebih banyak di perempuan, itu makanya perempuan itu yang lebih dilindungi. Dan ada ininya apa, Komisi Perlindungan
jawab. Untuk pertanyaan yang kalian bisa lihat ya, dia mendatar atau menurun. Di sini juga ada nama kelompok dan anggota kelompok. Di sini kalian tulis kelompok berapa kalian dan anggotanya ini tulis pakai nama pendek saja ya, supaya cukup. Jadi silakan dulu. Jadi kita di sini pilih yang tercepat dan tertepat ya jawabannya. Kalau sudah selesai bisa langsung ke sini ya. Absennya nggak sih? Gitu sini. Kebebasan untuk menambah masa dalam hak asasi. Baik, untuk yang sudah selesai mengerjakan PPS-nya silakan dibawa ke depan. Baik, di sini kan kita hanya mencari 3 kelompok yang tercepat dan tertepat ya jawabannya. Jadi akan kita periksa dulu jawabannya. Tadi ada 3 kelompok tercepat yaitu kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 9. Akhirnya akan periksa terlebih dahulu. Baik, jadi setelah kami periksa dan untuk kelompok yang mendapat jawaban yang tercepat dan juga tertepat, yang pertama yaitu juara ketiga yaitu diperoleh kelompok 8. 1. Diperoleh kelompok 9. Dengan total poin 100 dan juga menyelesaikan di waktu 4 menit 54 detik. Oke, selanjutnya yang memperoleh juara 2 yaitu kelompok 4. Dengan waktu pekerjaannya yaitu 3 menit 49 detik dengan poin 100. Dan untuk juara pertamanya diraih oleh kelompok apa ya? 100 tapi waktu pengerjaannya ini ya. Untuk kelompok 8 dengan total poin juga 100 tapi kalah di waktu ya. Tapi ini yang kelompok 8 ya.
coretan ya. Ya, sudah masih